Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Karbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu dan sukses selalu. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe and share begitu. Semoga selalu dimudahkan rezekinya, urusannya lancar, kesehatannya gitu bosku. Dan sukses selalu main karbonnya, amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya mau buat video singkat bosku, mengenai tentang resin, epoksi resin. Itu dia. Jadi yang pertama ini namanya epoksi resin fusion. Ini boleh dideketin ya biar kelihatan ya. Nah ini namanya epoksi resin fusion. Sebelumnya saya memperkenalkan ini epoksi resin, ini hardener, ya jelas ya hardener. Jadi epoksi resin itu epoksi resin ini senyawa dengan hardener gitu bosku. Ini nggak bisa pakai katalis lain, dia tuh senyawa dengan ini. Nah ini yang biasa kita buat pakai gel coat buat lem dasaran serat karbon. Jadi selain buat gel coat, nah ini buat resin juga bisa. Jadi nanti ini posisinya ini kalau kita buat gel coat itu pemakaian tetap 2:1. Terus pakai kobal atau pigmen. Mungkin kalau bosku belum paham pigmen kobal itu pewarna resin gitu. Nah terus kita tambah lagi aerosil. Aerosil itu buat pengental resin gitu bosku. Jadi ini tapi saya nggak mau bahas itu ya, nggak mau bahas tentang gel coat karena di videonya sebelumnya udah ada. Nah ini mau bahas ini aja tentang epoksi resin fusion. Ini yang biasa buat kita gel coat, bisa dipakai buat resin juga, buat ngecor juga bisa. Nah ini dia. Nah terus dia senyawa itu dengan hardener gitu bosku. Nah beda lagi kalau ini namanya resin polyester. Nah ini resin polyester kita sebut resin kiloan gitu bosku. Ini yang warna pink. Nah ini senyawa dengan katalis gitu bosku. Ini kalau misalkan resin ini kita pakai hardener, nah itu kagak senyawa gitu. Jadi kalau ini senyawanya sama ini. Itu misalkan kalau bosku posisinya lagi ngarbon, nggak apa-apa. Jadi misalkan udah selesai bikin gel coat, terus udah lapis bahannya, serat karbonnya. Itu pertama mau pakai epoksi ngecornya boleh gitu. Selapis 2 lapis itu bisa. Ntar ketiga kalinya mau pakai polyester juga boleh. Itu di mix boleh, itu bisa gitu. Mau full pakai epoksi juga boleh, cuman kan kalau pakai epoksi agak lama jeda waktunya. Setiap lapis itu harus 2 jam, lapis lagi ngecor lagi 2 jam gitu bosku. Itu balik lagi ke boskunya, lebih enak pakai mana, nyaman di mana gitu bosku. Kalau kita menggunakan polyester ini sebentar, hitungan menit aja udah udah kering dia gitu bosku, udah jadi agar gitu. Nah ini kalau mau main epoksi ya harus siapin ini namanya torch gitu bosku. Jadi dikipas-kipas gitu. Itu wajib ya kalau saya menggunakan epoksi gitu ya. Jangan cuma dilapis doang. Itu bubble udaranya kagak keluar, dia kedap dia gitu bosku. Nah ini langsung aja kita buat singkatnya videonya. Jadi perbandingan aja gitu bosku. Nah ini pertama saya coba menggunakan resin polyester. Nah ini buat perbandingan aja. Resin saya ini resin custom, dia juga udah dilengkapi dengan UF. Nah ini kita pakai. Nah segini cukup ya. Nah ini warnanya pink. Agak dimajuin biar kelihatan. Nah ya ini warnanya pink. Nah untuk epoksi resin, ini warnanya bening. Ini saya buka dulu. Nah ini harus pakai timbangan sebetulnya bosku.
Nah ini karena ini sistemnya 21, jadi saya menggunakan timbangan aja biar akurat. Ini agak-agak ini. Nah ini mungkin habis timbangannya, baterainya nggak mau nyala. Jadi prinsipnya ini tetap kalau epoxy resin ini harus 21 bandingannya bosku. Ini kita bikin rata-rata aja gitu ya. Ini bukan buat gel coat, bukan ini, kita hanya buat contoh aja. Nah misalkan ini epoksinya segini. Nah ya ini udah kelihatan tuh ya jaraknya ya. Ini resin polyester, ini resin fusion epoksi. Nah ini karena ini timbangannya lagi mungkin baterainya habis. Ini saya anggap aja ini 20 gram ya. Ini kalau 20 gram berarti hardernya itu 10 gram gitu bosku. Nah untuk resin polyester itu senyawa dengan resin katalis. Dengan katalis. Nah seperti ini. Biasa kalau orang itu pakai pipet, 1 gram, 1 apa, kalau saya nggak cocok karena bermain dengan polyester itu agak susah. Jadi dibilang kebanyakan dia cepat kering, kedikitan dia kagak mau kering. Nah itu emang bener-bener kalau polyester itu bosku tuh. Nah ini sistemnya gampang. Kalau polyester sama aja, ini misalkan ini dengan ukuran segini ya gitu bosku ya. Jadi saya pakai dengan 15 tetes atau 20 tetes itu cukup gitu. Bahkan lebih bisa tergantung kecepatan kalau main ginian gitu bosku. Ini kita pakai aja di 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah terus ini kita aduk. Dia sampai berubah warna bosku. Kalau sudah berubah bisa dipakai. Ini kan dari pink sudah ke ke coklat-coklatan. Nah ini udah jadi ya. Sedangkan kalau epoxy resin, itu tambahannya harus hardener. Nah ini kita pakai anggap setengahnya dia aja. Nih seperti ini bosku. Udah mau habis juga ini. Ya udah pas. Anggap perbandingan 2:1 ya bosku ya. Jadi kelihatan ya nih. Seperti ini nih tuh. Coba dimajuin lagi sini di jom. Nah ini perbandingannya 2, ini 1 ya. Lebih akurat lagi pakai timbangan gitu bosku. Nah ini perbedaannya. Jadi kalau misalkan ini tetap kita aduk, dia bening. Dia nggak berubah warna dia kalau epoxy resin bosku. Nah ini perbandingan ya tuh. Ini kalau udah kita aduk dia tetap bening tuh. Cuman emang kalau epoxy itu bubble-nya menurut saya ya harus diakalin sebenarnya sih. Kalau kondisi seperti ini dulu saya pernah ngalamin. Jadi itu kita ngakalin bubble-bubble begini bosku, itu kita rendam pakai air hangat. Jadi ada air hangat, nah itu kita taruh aja. Nanti dia bubble-nya tuh nguap, dia naik sendiri gitu bosku. Cuman kalau udah dilapis di serat karbon, itu beda lagi. Itu harus pakai torch api, itu dikipas-kipas gitu. Itu kalau main epoxy. Nah ini kalau main resin polyester ya ini udah bisa gitu. Ini cepet kering. Kalau ini lama, ini bisa seharian full baru bisa kering keras gitu bosku. Anggaplah ini 2 jam udah bisa kering, tapi kering atas, bawahnya belum. Nah kalau ini dengan jeda 1 jam aja
udah bisa kering. Nah ini coba dikasih lihat nih perbedaannya nih. Ya ini kelihatan ya tuh. Nah ini resin polyester dicampur dengan katalis. Nah ini resin epoksi dicampur dengan hardener. Ini pemakaiannya ini gampang, dia 2:1 gitu bosku. Jadi kalau lebih akurat itu ya, kalau saya sarankan kalau main epoksi itu harus pakai timbangan gitu biar akurat. Nah ini tadi saya mau coba pakai timbangan karena mungkin baterainya habis. Nah, jadi hanya ngira-ngira aja, yang penting tadi udah ngeliat gitu loh, posisinya itu 2:1 gitu. Nah kalau untuk polyester, kita main takaran itu benar-benar harus kita perhitungkan juga gitu bosku. Jadi dia tuh kalau saya biasanya segini 25 tetes ya atau 20 tetes, tapi tergantung medianya juga. Kalau medianya dikit, kita segelas ini ukuran 75 gram. Nah itu tergantung kecepatan gitu bosku. Jadi jangan sampai lama, kalau lama dia jadi agar beku gitu. Nah ini mungkin sambil nunggu beberapa menit biar ada perbedaannya. Nanti dia kalau dia bener kering sempurna, dia warnanya ungu. Nah ini menimbulkan hawa panas gitu bosku. Apalagi udah banyak, ini juga udah mulai jadi agar. Tuh udah kagak tumpah tuh. Tuh udah mulai kenyal-kenyal. Ini majuin nih. Tuh cepetnya main polyester tuh. Udah jadi agar tuh dia tuh. Udah mulai panas-panas tuh. Udah gak tumpah. Udah jadi agar-agar. Nah kalau sedangkan epoksi, ini masih aman, masih itu. Nah masih aman tuh dia tuh. Dia jeda waktunya lama. Nah ini perbandingan. Tapi itu balik lagi ke bosku gitu. Jadi lebih enak main dengan epoksi resin. Nah itu silakan. Kalau lebih nyaman dengan polyester juga boleh, silakan gitu. Cuman menurut saya, kalau saya sering menggunakan ini karena satu, resin ini udah kita custom, udah anti UF, jadi bubble udaranya juga kalau ngaduknya hati-hati juga cuman sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Ini kalau kita kerja banyak, part yang banyak gitu, ini menggunakan resin polyester itu sangat enak gitu bosku. Cuman kan kalau resin polyester itu banyak tipenya gitu bosku. Ada yang resin bening, ada yang resin butek, ada yang 137, 108. Nah itu banyak. Biasanya itu bergetah itu bosku tuh, lengket itu kalau pas udah kering gitu di media serat karbon gitu. Lengket, bergetah, itu susah, paling susah diamplas. Tapi saya pernah ngalamin hal seperti itu sebelum saya bereksperimen tentang resin custom saya ini gitu. Jadi saya dulu menggunakan resin butek udah 137, udah 108 udah. Jadi ya begitu lengket, lama keringnya gitu. Udah gitu diamplas susah, cuman getah itu bisa hilang gitu bosku, diakalin. Jadi kalau misalkan bosku dapat resin yang emang lengket, bergetah, nah itu nanti diakalinnya direndam. Jadi misalkan ini ember nih. Ya ini anggap aja ini ember ya, ini ember besar, terus kita kasih sabun colek, kita aduk. Udah misalkan ini ini spare partnya, ini serat karbon yang kita menggunakan resin polyester, tapi kebetulan dapat yang lengket, pas mau diamplas susah. Nah ini kita rendam dulu bosku, dengan air sabun ya, kita rendam 1 jam atau setengah jam, nanti dia tuh getah-getahnya tuh turun. Nah gitu bosku ngakalinnya. Jadi kalau nanti kalau udah ngakalin udah susah, ngamplasnya dikasih sabun lagi. Ini media karbon pakai resin polyester tapi lengket. Nah ini kita kasih sabun colek di sini. Kita ratain sabun colek, baru kita amplas pelan-pelan sampai getahnya udah kebuka, udah nggak lengket. Nah baru kita bisa amplas biasa. Nah ini balik lagi bosku tentang resin polyester dan resin epoksi. Nah ini yang udah mulai hawa panas ya bosku ya. Dia lagi bekerja sangat efektif, sangat panas ini. Mungkin kalau di jom keluar asap, ini panas lagi ungu ini nih, coba ini nih. Nah ini tuh ya kalau resin polyester ya, tuh dari ungu nanti dia balik ke normal lagi warna pink dengan jeda waktu sebentar dia. Sedangkan kalau epoksi lama tuh masih begini-gini juga tuh.
Nah, ini standarnya 2 jam baru beku dia, baru kering-kering bawah apa atas. Nah sedangkan polyester tuh dia udah beku. Nah ini lagi hawa panas nih bosku nih, kalau lagi perubahan warna gini dari pink ke ungu begini, lama-lama ungunya gelap. Kalau hawa panasnya sudah hilang, nanti apa namanya berubah lagi warna pink gitu bosku. Nah ini yang saya bilang dikhawatirkan kalau kita ngarbon asal-asalan ngamplasnya. Nggak kelihatan ini adanya di dalam, ngamplasnya jadi hanya sekedar, misalkan kita lagi ngamplas hanya sekedar udah langsung pakai resin. Nah itu nggak boleh gitu kalau menurut saya gitu bosku, karena percuma nanti yang ngangkat itu tuh sebenarnya bukan karbonnya tapi daya tahan catnya gitu bosku, karena resin ini panas. Nah dia bisa ngangkat kemungkinan gitu ya. Makanya saya kenapa kalau kita mau mulai main karbon itu, saya selalu bilang usahakan kalau media baru itu diamplas. Kalau medianya bekas, itu dicuci dulu, jangan sampai mengganggu gel coat gitu. Ini yang penting fondasinya dulu diamplas dulu, kaji catnya hilang, epoksinya hilang, terus disayat-sayat lagi, dibaret-baretin menggunakan ini cutter. Nah terus langsung kalau perlu dibor-borin lagi, itu lebih cakep lagi gitu bosku. Nah ini lagi menimbulkan hawa panas ini nih bosku nih. Ini mungkin kalau di jom bisa kelihatan keluar asap ini saking panasnya ini nih. Dia bisa kadang juga plastiknya tuh sampai nggak kuat meleleh gitu bosku, saking panasnya ini. Itu beda kalau epoksi adem, jarak ininya lama tuh, masih juga tuh belum encer, belum ini tuh. Nah itu balik lagi ke bosku gitu. Kalau saya lebih suka menggunakan resin polyester karena kecepatannya itu dapet gitu bosku, nggak perlu lama-lama jadinya gitu. Kalau kita kan bosen juga nungguin waktu sampai baru ngecor 2 jam nungguin lagi, ya agak bosen juga. Ya mungkin sebagian bosku mungkin nggak bosen karena mungkin bisa garap yang lain, nah itu juga bisa gitu. Cuman kalau lagi proses nunggu agak lama gitu. Ini udah mulai kelihatan ya tuh, ini udah keras tuh. Nah ini lagi hawa panas ini, ini lagi bereaksi dia resinnya gitu bosku. Kalau ini nanti juga hawanya panas tapi mungkin nanti gitu lama. Wah ini panas bosku tuh. Nanti kalau sudah hawa panasnya sudah hilang, dia warna pink lagi, dia balik lagi gitu bosku. Nah ini mungkin kita mau tunggu aja sampai warnanya pink, tapi agak lama, bisa 1 jam biasanya. Tapi biasanya sih sebentar juga ya, tergantung campuran katalisnya gitu bosku. Mungkin sampai sini aja dulu bosku ya. Yang penting sudah tahu ya perbedaannya resin katalis, resin polyester itu senyawa dengan dengan katalis ya. Sedangkan kalau resin epoksi ini senyawa dengan hardener. Nah gitu, ini tadi pemakaian 2:1. Kalau ini pakai katalis, itu kita harus hitung pakai gram gitu ya, biar akurat juga. Sebenarnya kalau resin polyester itu yang saya tahu itu dia misalkan 10 gram gitu ya, itu 10 gram polyester, 1 gram itu katalis gitu. Cuman kalau saya nggak bisa ngakalin begitu, susah karena medianya dikit-dikit kita bikinnya gitu. Makanya saya ngakalinnya pakai pakai obat tetes. Jadi sekali lagi nanti kalau misalkan bosku pengen bereksperimen dengan resin polyester itu ya dipelajarin dulu gitu supaya ketemu kuncinya gitu. Kalau saya sih udah saya pelajarin, jadi saya dapetnya nih misalkan segelas ini atau segelas aqua, itu saya bisa pakai sampai 30 tetes, 50 tetes gitu. Nah ini belum bereaksi nih tuh, masih begini-gini juga tuh, lama. Sedangkan ini udah mau jadi gitu. Oke bosku, mungkin videonya sampai sini dulu.
Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bosku dibantu supportnya dengan cara di like, komen, subscribe, and share gitu bosku. Karena subscribe itu gratis. Oke bosku, salam Karbon Kevlar. Mantap.